baik yang duduk di depan maupun yang duduk di belakang. Yang di belakang kelihatan dari sini, Pak Dokter dan Pak Manten dan Ramil, Pak Waris dan Pak Endah. Kita bersyukur kepada Allah, siang ini kita bisa hadir di ranting Muhammadiyah Karangtawang. Mudah-mudahan majelis ini memberi manfaat untuk kita semuanya dan untuk kemajuan dakwah Persyarikatan Muhammadiyah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita berdoa mudah-mudahan senantiasa istiqomah menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kehidupan kita. Bapak Ibu, adik-adik, ini banyak sekali adik-adik yang berseragam maupun yang tidak berseragam, para remaja, anak-anak muda yang biasa kita sebut angkatan muda Muhammadiyah. Pagi ini saya ingin mengingatkan kembali, menggerakkan Muhammadiyah. Kita teringat dengan pesan Allah di dalam surat Ali Imran ayat 104, sebuah ayat yang sangat terkenal dan rata-rata aktivis dakwah menghafal ini. Surat Ali Imran ayat 104, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses, orang-orang yang mulia di hadapan Allah, yang disebut dengan al-muflihun, ternyata kuncinya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Betapa pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, sampai-sampai Allah dalam surat yang sama mengulang kembali perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tadi di ayat 104 Allah mengulang kembali di dalam surat yang sama ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah mengulang perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dalam ayat 104 Allah menyebut menjadi orang-orang sukses, orang-orang mulia dan beruntung itu syaratnya amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dalam ayat ke-110 Allah bahkan menegaskan menjadi umat terbaik. Menjadi umat terbaik itu lantaran apa? Lantaran amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau begitu amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah kunci dari kemuliaan dan kesuksesan. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam surat Al-Anfal ayat 25 Allah menyatakan wattaqu, dan peliharalah kalian fitnatan, akan datangnya satu azab, la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, dan peliharalah kalian akan datangnya siksa yang tidak saja menimpa orang-orang zalim secara khusus. Tidak cuma orang-orang yang berbuat dosa saja yang ditimpa azab itu, siksa itu, tapi orang-orang baik pun juga kebagian, kecipratan. Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini, beliau mengutip riwayat Aisyah yang menyatakan bahwa
penyebab utama turunnya kesedihan, siksa, ataupun perkara-perkara yang tidak enak dirasakan, yang tidak saja menimpa orang zalim dan orang-orang yang berbuat dosa saja, tetapi semua mendapatkannya itu disebabkan karena berhentinya amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa ada azab yang turun kepada orang-orang zalim tapi orang-orang baik juga kebagian akibatnya adalah disebabkan berhentinya amar ma'ruf nahi mungkar. Orang-orang yang sebenarnya punya kemampuan amar ma'ruf nahi mungkar, mereka diam saja. Imam Ahmad menceritakan orang-orang yang punya kemampuan amar ma'ruf nahi mungkar tetapi diam saja, itu seperti orang yang naik perahu besar di tengah laut. Mereka berbondong-bondong naik perahu besar. Setelah sehari, 2 hari, 3 hari, mulailah kehabisan makanan dan minuman. Yang masih punya makan dan minuman tidak mau berbagi. Kenapa mereka tidak mau berbagi? Karena mereka takut kebutuhan sendiri juga masih banyak. Lama-lama orang kelaparan dan kehausan tambah banyak. Mereka lalu mengambil jalan pintas, perahunya dilobangi. Kenapa perahunya dilobangi? Supaya ada air masuk. Kalau ada air masuk kan lumayan buat ngombe, asin nggak apa-apa, darurat. Orang yang melihat perahu dilobangi dan itu bahaya, diam saja. Sing penting nyong ora melu-melu. Ini kalau ada kemungkaran lalu kita mengatakan sing penting nyong ora melu-melu, maka kemungkaran itu akan terus berkembang. Setelah perahunya berlobang, orang yang tahu bahayanya perahu dilobangi juga diam. Maka betul perahunya berlobang, air masuk. Saya tanya, kira-kira kalau kerem siapa yang kerem? Semua. Yang ngelobangi ya tenggelam, sing weruh meneng bae ya tenggelam, sing sibuk karo urusane dewek zikir bae, anak kemungkaran kok zikir bae, salat bae ora menyat-menyat melu tenggelam. Semua orang kebagian kesengsaraan. Inilah amar ma'ruf nahi mungkar. Maka Nabi menyatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadih. Siapa yang melihat kemungkaran maka rubah dengan tangannya, bukan ditempilingi. Tetapi ini maknanya adalah segera melangkah, ada ikhtiar. Ada tempat dipakai minum-minuman apa? Minum-minuman sirup. Tapi sirupnya memabukkan, ambil langkah, lapor Pak Kapolsek, lapor Pak Komandan ya Koramil, lapor kepada kepala desa. Jangan diam, jangan komentar. Sudah tahu bahayanya malah komentar. Sing penting nyong ora melu-melu, sing penting anaknya nyong ora melu-melu. Itu juga kawan kita. Inilah amar ma'ruf nahi mungkar. Maka rubahlah dengan tangannya. Inilah ajaran agama. Melangkah dengan benar, ikhtiar dengan benar. Jangan menghakimi sendiri, tapi laporkan kepada yang berwajib. Inilah dakwah. Kemudian yang kedua, fa illam yastati fa bilisani. Kalau melihat kemungkaran dengan tangannya tidak punya kemampuan, maka rubah dengan lisannya. Minimal aruh-haruh sing apik,
supaya menarik. Maka saya saran kepada para dai, para mubaligh, saya pesan kalau memberikan ceramah di mimbar, ceramahlah yang menyejukkan supaya menarik. Jangan bikin jamaahnya pusing dan perutnya sakit. Ini penting Bapak Ibu. Rubah dengan lisannya, tetapi dengan cara yang ma'ruf. Fa illam yastati' fa biqalbih, dengan tangannya tidak bisa, dengan lisannya enggak berani, rubah dengan hati, dengan doa. Melihat kemungkaran, dalam hati berdoa, ya Allah muga-muga mareni. Lumayan. Itu namanya amar ma'ruf tingkat 3, kelas telu. Kelas telu nek bocah sekolah dhuwur, tapi harus nonton bioskop kelas telu kursine ora enak. Amar ma'ruf nahi mungkar hanya dengan dadanya, hatinya, dengan doa. Kata Nabi SAW, wadzalika ad'aful iman, itu serendah-rendah iman. Melihat kemungkaran kok didiamkan, hanya cuma doa, itu serendah-rendah iman, selemah-lemah iman. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, oleh karena itu maka amar ma'ruf nahi mungkar, atau dalam bahasa Quran itu dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, itu adalah kunci mencapai kebahagiaan. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana supaya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa berjalan dengan baik? Satu, akidah. Dakwah itu akan berjalan kalau ada kekuatan akidah. Bapak Ibu, ini Tarub bisa berdiri. Saya tanya ini, kenapa Tarub ini bisa berdiri? Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, pengajiannya nggak sampai lama-lama. Tapi Erlangga sing jawab, mau dan suwe ngajine iki. Aja malah milih orang jawab main ngajine mandan suwe. Karena terkenal saya ngajinya sebentar. Tarub ini berdiri karena ada tangan-tangan yang mendirikan. Tarub ini berdiri karena ada kekuatan, dan kekuatan yang paling sejati adalah kekuatan akidah. Masjid di depan saya ini, Pak Muja, jenengannya masjid apa niki? Masjid Darussalam. Masjid ini berdiri karena akidah. Kalau tidak ada keyakinan, tidak akan ngadeg ini masjid. Kepada para pewakif yang menyumbang, yang dahulu-dahulu, tidak usah khawatir. Dalam hadis mutawatir, hadis peng-pengan ini, mutawatir itu hadis peng-pengan. Nabi menyatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajrun man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang memulai berbuat kebaikan, memulai berarti dulu yang mendirikan masjid pertama ini, yang memulai, yang mengadakan, yang membuat jalan sampai direhab seperti ini, dulu yang memulai, mereka itu mendapat pahala, dan pahalanya itu tidak pernah mandek sampai kiamat. Sampai kiamat. Makanya masjidnya dibongkar, dibangun lagi. Enggak usah khawatir. Kayak gemian yang nyumbang tehel mari ngendi kae ilang. Enggak usah khawatir. Memahami agama jangan begitu. Memahami agama harus dengan lengkap, bahwa yang kita sumbangkan dulu adalah mengawali, dan yang mengawali semuanya akan mendapat pahala, mengalir terus sampai kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, masjid ini berdiri karena akidah.
Dan Bapak Ibu hadir ke sini, saya tanya, kenapa hadir ke sini? Ini tempat duduk bisa kurang, kenapa pada datang? Siapa yang nyuruh? Diupahi apa? Meninggalkan bisnisnya, meninggalkan sawahnya, meninggalkan acara-acara lain, hadir ke sini. Kenapa bisa hadir? Karena ada kekuatan akidah. Kalau akidahnya loyo, cengeng. Aku ramangkatlah madan grimis, anu sehat-sehat urut grimis jadi aku ramangkat madan grimis. Kenapa orang bisa datang sebegini banyak? Tadi dihitung 1000. Salah Pak Basir, tadi saya ngitung ternyata 1002 yang hadir itu. Iya, masanya ngurut dihitung karo Karlan, ya nyong karo Karlan loro, jadinya 1000 loro. Iya. Jadi Bapak Ibu, kenapa bisa hadir ke sini? Kenapa ada kotak itu memasukkan infak? Karena ada akidah di situ. Kalau nggak ada akidah, keimanan kokoh, nggak ada barang-barang pada berdiri seperti ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mau sing nyanyi yang nganggo seragamnya ya larang. Aku orang ngerti sekarang di seragamnya kepriwe carane, MPC mbuh priwe carane. Yang penting itu karena ada kekuatan iman, sehingga yang berat jadi dilakukan terasa ringan. Itulah dakwah. Yang pertama, butuh akidah. Kenapa Bilal disiksa tetap saja jalan? Kenapa Khadijah melihat beratnya dakwah Nabi tetap saja jalan? Kenapa Abu Bakar melihat dakwah Nabi begitu berat tetap saja jalan? Karena ada kekuatan akidah. Maka yang paling penting dalam dakwah ini yang pertama adalah akidah. Akidah. Yang kedua, nah ini salah satu unsur penting berdakwah adalah organisasi. Allah menyatakan wal takun, dan adakanlah minkum di antara kalian ummatun, sekelompok umat. Ummatun ini itu bukan sekedar orang-orang yang berkumpul, bergerombol, berhimpun, bukan itu. Tapi umat di sini adalah umat yang punya cita-cita, yad'una ilal khair, yang punya cita-cita yang baik di masa depan, punya keinginan bersama, punya aturan bersama. Itulah yang disebut ummatun. Itu menurut Kiai Dahlan artinya organisasi. Perintahnya wal takun minkum ummatun, adakanlah di antara kamu sekelompok umat. Maka menurut Kiai Dahlan, adakanlah di antara kamu organisasi yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan, kepada Islam, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar. Maka berdakwah itu butuh organisasi. 10 tahun yang lalu masih santer orang mengatakan organisasi itu haram. Jangan niru-niru Muhammadiyah itu pakai organisasi. Alasannya Rasulullah nggak mendirikan organisasi. Bukan seperti itu pemahamannya, bahwa dakwah itu harus diorganisir, perlu organisasi. Ini masjid tidak akan berdiri kalau didirikan sendiri-sendiri. Cabang tidak bisa jalan kalau tidak ada organisasinya. Maka saya butuh organisasi. Dan organisasi yang paling top di Muhammadiyah itu bukan pimpinan pusat, bukan pimpinan wilayah, bukan pimpinan daerah seperti saya ini, bukan. Tapi yang paling hebat adalah ranting. Ahli surga itu pertama kali pengurus ranting, jamaah ranting. Kenapa? Ranting itu ujung tombak dan ujung tombok. Iya. Mau cerita apa? Ranting.
Maka saya menjadi ketua Muhammadiyah sudah 12 tahun. Saya melarang Mas Aminuddin, Pak Ahmad Supartono nggak boleh nariki uang ke cabang ranting, nggak boleh. Saya larang memang. Bapak Ibu merasakan 12 tahun nggak ada tarikan di Muhammadiyah untuk daerah. Saya nggak boleh. Kenapa? Ranting itu ujung tombak, PR akeh. Aku mau bisa ngerewangi donga, orang bisa nggawa duit. Maka kalau saya dimintai cabang ranting, Pak Ibnu dibantu, yang gerana yang esok ya. Enak ngomongnya, karena saya nggak pernah minta ke cabang ranting. Beda kalau saya iuran, target, wangon, rantingnya 100 jutaan, berat. Ini penting Bapak Ibu sekalian, maka butuh organisasi. Organisasi. Bapak Ibu yang saya hormati, ranting itu ujung tombak, butuh organisasi dari pusat sampai ranting. Bapak Ibu sekalian, ini yang kedua. Ukuran ranting dan cabang yang hidup, nah ini, ukuran cabang ranting dikatakan hidup apabila satu, ada pengajian rutin. Ini sudah rutin Pak, setengah tahun sepisan, ya Allah, wong ngaji kok setengah tahun sepisan, paling tidak 1 pekan 1 kali, syukur lebih dari 1 kali ada pengajian. Ranting dikatakan hidup kalau ada pengajian. Yang kedua, ada rapat pengurus. Saya keliling Banyumas, ada ranting yang sudah setahun nggak ada rapat. Ki organisasi apa? Hubungan wong. Ada rapat. Saya pernah dikritik oleh orang yang dapat undangan rapat dari saya, sering teman rapat Pak. Saya mengatakan, semakin sering bertemu, semakin banyak yang dipikirkan. Semakin banyak yang dipikirkan, semakin banyak yang dikerjakan. Semakin jarang ketemu, semakin jarang yang dibicarakan. Semakin jarang yang dibicarakan, semakin jarang yang dikerjakan orang apa-apa. Bapak Ibu, ini organisasi. Minimal ada pengajian, minimal ada rapat organisasi, dan yang ketiga, minimal ada dana organisasi. Ini yang kedua, organisasi. Yang ketiga, masjid. Maka idealnya setiap ranting itu punya masjid atau musola. Ini masjidnya bagus banget, ini masih baru ini. Dari sini masih bau cat ini. Ya, saking barunya. Masjid itu pusat dakwah. Saya tanya Bapak Ibu, kalau ada masjid bagus, bersih, karpetnya wangi, toiletnya, WC-nya bersih, setuju apa enggak? Setuju. Kijane lagi mandan karo ngeling lagi. Yang kedua saya tanya, kalau masjidnya bersih, lalu ada orang lewat, pendatang, orang lewat, mampir, ikut pipis di kamar mandi dan tidak ikut sholat, terus pergi lagi, setuju apa enggak? Nah ini mulai ujian ya, ujian tentang wawasan kemasjidan. Ada tamu rombongan, wah malah rombongan semobil, turun 5 orang 6 orang, pipis kabeh, lebar pipis, disediakan air minum, di situ ada tulisan silahkan minum, ambil sendiri gratis, wedang kopi teh, wah wedang kabeh. Habis itu pergi nggak ikut sholat. Bagaimana Bapak Ibu? Gelap orang lagi ya, mulai ujian ke ujian. Saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu,
Masjid Muhammadiyah harus bersih, karpetnya wangi, toiletnya bersih, orang masuk merasa nyaman. Kalau ada orang datang mampir hanya ikut pipis, maka bersyukurlah, masjid kita berarti bisa membantu orang yang membutuhkan walaupun tidak ikut salat. Bagaimana kalau orang-orang yang kebelet pipis itu tertahan tidak keluar? Itu penyakit. Berarti Bapak Ibu sudah menyelamatkan penyakitnya saluran kencing 1 orang di mobil itu, 5 orang di mobil itu. Ini masjid. Maka orang yang masih berwawasan, mohon maaf, kurang tepat tentang masjid, ayo kita bangun. Kotak masjid tidak boleh diutik-utik, ke duit masjid, kudu nggo masjid, nggo ngecat, nggo tuku sapu. Ada jamaah yang jelas-jelas setiap hari sarungnya nggak pernah ganti, dibiarkan. Ini namanya masjid yang maaf perlu meningkatkan pemahaman kemasjidan. Kenapa kaleng masjid yang isinya duit itu tidak dipakai silaturahmi orang-orang yang sarungnya nggak pernah ganti? Datangi rumahnya, assalamualaikum, silaturahmi. Katakan jenengan jamaah paling rajin mendapat hadiah sarung dari takmir, senang. Bukan dapat sarung mereknya ora larang, munggah paring panggung ditepuk tangani melas temen. Sarung selawe munggah mimbar, munggah panggung di foto-foto. Ayo datangi rumahnya, katakan yang indah, bapak ini juara, rajin ke masjid, kasih sarung dari takmir hadiah, senang. Itu namanya kan memuliakan orang yang tidak punya sarung. Ada ibu-ibu mukenanya nggak pernah ganti, warna putih menjadi warna putih tulang. Ini bukan putih tapi putih tulang, nggak pernah ganti. Kenapa duit masjid itu tidak dipakai untuk begitu? Catnya masih bagus, voucher ya enggak, sound system masih bagus, karpet masih bagus. Kenapa uangnya tidak dipakai untuk jamaah yang memerlukan? Inilah Bapak Ibu sekalian, fungsi masjid di Muhammadiyah tidak sekedar sebagai tempat salat dan ngaji, tetapi tempat untuk memberdayakan jamaah. Setuju Bapak Ibu? Ya berarti mulai ngesuk. Karpetnya sing wangi, toiletnya sing bersih, kasih wedang gula kopi, ambil sendiri, tulisi gratis, terus di depan pintu tulisi terima kasih Anda telah mengunjungi masjid kami. Sembarangan tekadok mung pipis, medang maning, rombongan pisan. Ya Allah, ini masjid apa-apa? Masjid itu ramah. Cobalah lihat bagaimana orang-orang non-muslim masuk masjidnya Nabi, ke halamannya Nabi, mereka disambut dengan baik. Ini mengubah paradigma baru Masjid Muhammadiyah. Apalagi ini? Ini KPK-nya tidak buat tadi di sebelahnya Pak Ketua Cabang. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, persoalan dakwah yang cukup penting adalah yang tadi disampaikan Pak Kapolsek, kaderisasi. Saya minta khotib masjid separuh senior, separuh muda. Saya nggak berani mengatakan tua, kayak nggak tua-tua ngece, nggak tua-tua kayak nggak genep-genep. Katakan kepada orang-orang tua senior. Senior itu berarti rambutnya putih, umurnya akeh, enggal mati. Kalau sadar sudah enggal mati secara umur, siapkan kadernya. Khotib Jumat 50% senior, 50% junior. Pembicara pengajian separuh senior, separuh junior.
pengurus ranting, pengurus cabang, separuh atau sebagian senior, sebagian junior. Ini penting supaya apa? Ada regenerasi, ada penerusnya. Maka kalau masjid ada anak pada datang ke masjid, bersyukurlah ada anak-anak ke masjid, jangan dipelototi. Berisik, betul. Saya ini dosen yang paling banyak diprotes sama teman-teman dosen yang lain, karena saya tidak pernah mempersoalkan mahasiswa yang datangnya terlambat, apalagi marah di kelas. Nggak pernah saya. Telat ya biarkan saja wong telat. Saya tidak mau ada lebih dari 5 menit nggak boleh masuk. Enggak, saya seperempat jam lebih teka ora apa-apa. Saya ngerti kalau terlambatnya itu kalau tidak disengaja, bane bocor, jalannya rame, jalannya macet, kawit ganu, jalan macet, jalan melaku. Maka Bapak Ibu, kalau masjid ini masih ada anak-anak datang, walau berisik, kendalikan berisiknya. Kita bersyukur masih ada anak-anak datang ke masjid. Coba kalau anak-anak kita sudah tidak datang ke masjid, tapi datangnya ke pojok-pojok tempat gelap, ngombe. Syukur anak-anak ke masjid, ya, disyukuri. Perkara berisik ora apa-apa, sing penting wong tua ora berisik. Ini Bapak Ibu sekalian, regenerasi, kaderisasi. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan dana dakwah. Dana dakwah kita sudah punya lazismu, mari kita dorong lazismu lebih optimal supaya pendapatannya dan pemanfaatannya lebih bagus lagi. Kita baru muktamar Bapak Ibu sekalian. Saya mau menyampaikan oleh-oleh muktamar. Yang pertama mengingatkan jadwal musyawarah. Tadi Pak Ketua PCM sudah menyampaikan musyawarah wilayah Desember sampai Maret. Desember sampai Maret itu jadwalnya muswil. Muswil Jawa Tengah insyaallah tanggal 3, 4, 5 Maret di Kota Tegal. Musyawarah daerah Maret sampai Mei. Saya sudah memilih tanggal 18, 19 Maret, tapi ternyata tempatnya penuh tanggal itu di UMP, karena sudah 3 kali musda di luar kota Purwokerto, Aji Barang, Karanglewas, Zam-Zam. Berarti sudah 3 kali. Niru-niru pimpinan pusat, kalau sudah 3 kali kembali. Nah, musda akan dilaksanakan tanggal 6 dan 7 Mei, masih bulan Syawal, pekan kedua. Muscab, musyawarah cabang, Juni sampai Agustus, Juni, Juli, Agustus. Dan musyawarah ranting mohon disiapkan dari sekarang, September sampai November. Jadi sudah disiapkan 1 tahun ke depan adalah tahun musyawarah. Tidak ada kata pensiun di Muhammadiyah. Kalau soal gonta-ganti ketua, sekretaris, majelis itu biasa. Tapi meskipun tidak lagi menjadi ketua, tidak lagi menjadi sekretaris, tidak boleh ada kata pensiun. Terus dan terus menggerakkan Muhammadiyah. Terakhir, nah, ini pemberitahuan sekaligus terakhir. Jam 11 lebih 10, 5 menit lagi. Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Kades khususnya, saya memberitahukan Muktamar Muhammadiyah menghasilkan 8 agenda Muhammadiyah 5 tahun ke depan.
Kita punya mau ngapa 5 tahun ke depan. Ini sekaligus saya mengingatkan cabang ranting. 1, ada 8. 1, peneguhan paham keislaman dan ideologi Muhammadiyah. Cara berislam sebagaimana dipahami Muhammadiyah harus diperkuat, diperteguh. Ini 1. Yang kedua, penguatan dan penyebarluasan pandangan Islam berkemajuan, memahami Islam secara berkemajuan. Paling gampang contohnya, kalau hadis mengatakan Nabi makan dengan 3 jarinya, maka kita memandang hadis itu tergantung yang dimakan, bukan kemudian saklek di mana-mana, makan pakai sendok Yahudi, kamu makan nggak pakai 3 jari, nggak nyunah. Bukan begitu pemahamannya. Modern, berkemajuan, tergantung yang dimakan. Kalau yang dimakan korma 2 jari, kalau yang dimakan getuk goreng 3 jari, kalau yang dimakan nasi ayam bebek goreng 5 jari, 10 jari. Kalau yang dimakan itu bubur kacang hijau, tidak pakai jari tapi pakai sendok. Itu namanya memahami Islam berkemajuan. Sebab masih banyak yang belum berkemajuan. Ini makan tidak 3 jari, ini tidak nyunah, tergantung yang dimakan. Kemudian yang ketiga, memperkuat dan memperluas basis umat di ranting. Jadi penguatan ranting ini menjadi agenda muktamar. Maka saya berulang kali mengatakan, PDM ketemu cabang sekurang-kurangnya sebulan sekali. Cabang ketemu ranting, dibagi tugasnya itu sekurang-kurangnya seminggu sekali. Punya berapa ranting? Ayo ditemui seminggu sekali. Dan pengurus ranting ketemu anggotanya setiap waktu di masjid, sehari sekali minimal. Kalau ini sudah tidak dilakukan, maka repot yang namanya memperkokoh basis umat. Yang keempat, mengembangkan amal usaha Muhammadiyah yang memiliki keunggulan serta memajukan ekonomi. Kampus juara 1 Muhammadiyah, UMB sudah bangun 10 lantai, ini mau bangun lagi 13 lantai, 5 unit di kampus 2 Suparjo Rustam. Dari mana duitnya? Dari mana-mana. Mandiri, ya, mandiri, mengumpulkan sendiri. Jadi kalau kampus sudah banyak, rumah sakit Muhammadiyah juara 1, kampusnya 174 se-Indonesia, rumah sakitnya Muhammadiyah dan Aisyah semuanya sudah 300-an. Maka yang belum digarap apa? Unggulannya, keunggulannya. Sekolah-sekolah kita harus punya keunggulan, memperkokoh amal usaha. Maka saya pesan kepada ranting khususnya, lagi-lagi ini PR ujung tombak, guru TK, guru MI, guru MTS, guru SMP, mbuh kepriwe carane, MPC, mbuh priwe carane, bagaimana ke depan diperhatikan tentang kesejahteraannya. Tepuk tangan. Tepuk tangannya lirih lah kayaknya numan abot ya. Ayo, tergantung kita ini niat apa tidak. Kalau niat, kenapa bikin gedung tinggi bisa? Kenapa bikin ini itu bisa? Kenapa bulan Dzulhijjah bisa potong sapi sebanyak itu? Kenapa? Setelah itu kok berhenti? Sapi banyak sekali dipotong ketika Idul Adha, tapi habis itu kenapa berhenti?
Mari kalau boleh saya berkomitmen, periode berikutnya adalah periode komitmen memajukan amal usaha Muhammadiyah bagi para pelakunya. Bagi para pelakunya. Guru TK dan MI, MTS, SMP itu punya tiket masuk surga paling jelas itu. Kerjanya jam 7, pulangnya jam 3, bayarannya tidak jelas. Itu paling jelas tiket ahli surganya itu. Luar biasa. Kemudian yang kelima, berdakwah bagi milenial. Kalau yang di depan ini kolonial, lahirnya zaman Belanda. Tapi itu loh yang muda-muda itu, anak-anak sekolah, anak-anak yang masih remaja, itu harus digarap betul Pak Kapolsek supaya tidak kemana-mana. Maka ada perhatian kepada kelompok milenial. Milenial itu sing dolanan ini barang-barang gepeng. Orang kebenaran tadi setan gepeng. Ini dakwah kepada kaum milenial, generasi Z. Kalau bapak-bapak ini generasi alif, anak-anak kita generasi dal. Kemudian kaderisasi. Ini masih diperkokoh. Yang keenam dan yang ketujuh, ini mandan dur banget bahasanya niki, digitalisasi dan reformasi sistem organisasi. Saya pengen ngerti berapa ranting di Kabupaten Banyumas, tinggal klik sekali, klik muncul. Berapa ranting di tiap-tiap cabang, tinggal klik muncul. Wangun pira, Purwojati pira, Rawalo pira. Saya ingin ngerti berapa ranting yang warnanya hidup, warnanya sedengan, dan warnanya mati. Tinggal pencet klik, ini warnanya pada muncul. Mati pira, biasa-biasa bae pira, sing maju pira. Nah, ketahuan. Digitalisasi. Kita punya cara sistem informasi cabang dan ranting. Ada cerita menarik Bapak Ibu. Jadi yang madanisin cerita, tapi terpaksa diceritakan. Ini mau muswil. Sebelum muswil, kepala kantor sekretariat PBM woro-woro lewat WA. Ini ada data cabang ranting, tolong dikoreksi. Saya komen, saya tidak akan ngoreksi. Kenapa nggak ngoreksi? Wis anasi cara. Sudah ada sistem nasional, tinggal klik. Begitu mau muswil, yang sudah saya betulkan lewat sistem itu tadi, munculnya data lama. Undangan muswil untuk Banyumas menyatakan jumlah rantingnya 208. Padahal klik di sistem itu 258. Saya bilang kepada kepala kantor wilayah, Mas, jangan pakai data zaman kolonial, pakainya data zaman milenial. Jadi ini sudah pakai sistem Bapak Ibu. Kami ingin tahu bagaimana Wangun misalnya, berapa ranting, ada berapa kelompok tani, ada berapa kelompok UMKM, dan seterusnya. Itu nanti akan dibangun ke depan. Cukup dengan sistem yang sudah ada. Jadi tidak terlalu ribet kalau sudah pakai ini. Digitalisasi. Ini yang ketujuh. Dan yang kedelapan, akselerasi dan intensitas internasionalisasi. Wis ke urusannya pusat, itu urusannya ranting. Bagaimana Muhammadiyah berkembang di luar Indonesia, dan seperti muktamar itu memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Itu artinya internasionalisasi. Jangan cuma di Indonesia, tapi di luar juga berbicara tentang kemajuan. Terima kasih, mohon maaf terlalu panjang pengajian saya, karena tadi memang Bapak Ibu memilih lebih lama, jadi saya pengajiannya lebih lama.
Dan inilah pengajian saya terlama sepanjang saya ngisi pengajian selapanan dimanapun saya berada. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah diikuti bersama pengajian dari pimpinan daerah Kabupaten Banyumas. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Acara demi acara telah kita lewati bersama, sampailah pada penghujung acara. Marilah acara pada hari ini kita tutup bersama dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk infak pada pengajian Ahad Kliwon pada siang hari ini total mendapat Rp9.120.000. Terima kasih. Kami selaku pembawa acara, apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.